One, two, three, four キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう惹かれていく私ばかね光るあなたは宝石のよう初めてあなたを見た時胸の奥がもうドキドキこの気持ちはどうなるのかな目が合うたびにまたふわふわと甘い泡が宙で弾ける音に恋焦がれてキラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう白く包むあなたばかり夢中頭の中ぐるぐるとあなたと話したいけれどもっとそばに行きたいのに素直な私ほら出てきてよいつまで隠れている気なの優しい香り揺れるそよ風に今届けたくてこの想いをAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini perkenankan kami dari kelompok 3.1 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam materi pelayanan publik. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gede Dedi Krisnawan, Franky Rizky Steven, MK Flan Suryo Pranatosaf, Fitri Aulia Varian, dan yang terakhir Lisda Dwi Kartika. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada penjelasan singkat, yang kedua ada nilai-nilai, yang ketiga ada prasyarat, serta yang terakhir lesson learned. Jadi kita harus banyak belajar dari Jepang. Emang kenapa sih? Ada apa sih? Yuk kita cari tahu. Nah, sebelum masuk untuk menjawab pertanyaan kenapa, yuk kita kenali dulu apa sih itu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun kelebihan serta nilai-nilai yang dapat kita dapat dari artikel yang telah diberikan oleh tutor, yaitu yang pertama, partisipatif, di mana kesadaran masyarakat Jepang untuk turut berpartisipasi dalam menaati aturan pemerintah sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari tidak adanya masyarakat yang melarikan diri saat diberhentikan oleh polisi saat berkendara. Yang kedua yaitu transparan, di mana pedagang di Jepang cukup transparan terhadap produk yang ditawarkan, dengan tidak menyembunyikan kecacatan pada produk. Hal ini menjadikan publik tidak merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu responsif, di mana pelayanan perusahaan listrik di Jepang cepat dalam menanggapi keluhan pelanggan mengenai adanya kekeliruan. Poin selanjutnya yaitu tidak diskriminatif, di mana pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun klinik swasta Jepang tidak membeda-bedakan perlakuan antara orang asli Jepang ataupun orang asing. Semuanya mendapatkan fasilitas serta keramahan yang sama. Poin kelima yaitu mudah dan murah, di mana proses masuk dan keluar dari rumah sakit di Jepang adalah sama mudahnya. Tidak menjadi sebuah keharusan bagi seorang pasien untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran di hari dia harus keluar dari rumah sakit. Poin keenam yaitu efektif dan efisien. Terlihat
di mana pelayanan pemerintahan di Jepang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Dalam beberapa hal, di Jepang hanya memerlukan jawaban secara lisan tanpa harus melampirkan surat bukti terkait sebagai sumber terlampir, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan. Poin selanjutnya yaitu aksesibel, di mana kemudahan dalam memperoleh fasilitas kesehatan tidak membeda-bedakan antara orang kaya maupun orang miskin. Selanjutnya yaitu akuntabel, di mana bekerja dengan sungguh-sungguh dengan memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Selain itu, menganggap pekerjaan sebagai abdi negara sebagai suatu kebanggaan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang terakhir yaitu berkeadilan, di mana orang asing diperkenankan untuk mengikuti asuransi nasional untuk kesehatan, sehingga beban untuk membayar biaya rumah sakit tidak begitu memberatkan. Nah, apa aja sih prasyarat yang harus dimiliki Indonesia agar pelayanan publik Indonesia dapat seperti Jepang? Yang pertama yaitu komitmen pelayanan publik, di mana adanya kesadaran perubahan sikap dan perilaku dari aparat birokrasi pelayanan publik menuju model birokrasi yang lebih humanis, yang berlandaskan tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Prasyarat kedua yaitu pelayanan yang praktis, jelas, dan pasti. Prosedur dan tata cara pelayanan secara mudah, cepat, dan tepat, serta adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur dan tata cara pelayanan agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Prasyarat yang ketiga yaitu pelayanan yang tidak diskriminatif, responsif, dan transparan. Yang pertama yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antar masyarakat. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Kemudian ada mengimplementasikan nilai-nilai pelayanan publik di semua sektor pemerintahan. Bekerja dengan giat tanpa adanya keterpaksaan, menanamkan sikap jujur, pelayanan yang aman dan nyaman, serta terdapat komisi pengawasan dalam setiap jenis pelayanan. Adapun lesson learn yang dapat kita ambil dari artikel tersebut, yang pertama yaitu yang pro. Apa aja sih? Yang pertama yaitu para abdi negara memiliki kebanggaan menjadi seorang abdi negara. Bekerja dengan cerdas dan dibuat sederhana. Pelayanan publik yang sangat mengutamakan masyarakat atau customer. Tidak malu untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. Bekerja dengan cerdas dan dibuat sederhana. Mengutamakan sifat jujur dalam memberikan pelayanan. Penggunaan sumber daya yang maksimal atau efisien. Rasa sadar dan peduli dengan lingkungan sekitar. Mengutamakan kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, pemberian pelayanan yang tidak diskriminatif. Adapun lesson learn yang kontra, apa sih? Yaitu pelayanan publik mengalami tekanan yang tinggi. Maksudnya, pelayanan publik yang selalu menuntut kesempurnaan dapat memberikan tekanan yang sangat kuat bagi pelayan publik itu sendiri. Nah, kita ada di akhir sesi nih. Terima kasih ya sudah menyimak paparan kami dalam kesempatan kali ini. Apabila terdapat pengucapan yang salah maupun salah dalam perkataan, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.